Oke, teman-teman dengar ya semuanya. Oke, nanti aku hanya mengawali gitu kan. Nanti saya serahkan pada MC untuk acaranya. Nanti teman-teman selamat datang di kelas ilmiah yang kedua gitu kan. Yang pertama udah kita jalanin di 2 bulan lalu malahan ya. Karena beberapa kendala teknis gitu kan, baru kita lanjut di kelas kedua di bulan Juli ini. Nah nanti teman-teman mungkin saat materi bisa mic-nya di mute dulu. Nanti di terakhir ada sesi tanya jawab itu. Nah, selanjutnya mungkin langsung saya serahkan pada pembawa acara dan acara yaitu Saudari Rahma, disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua BEM-FIB UNES 2020, yang terhormat Ketua GS2 FIB UNES 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini dalam acara kelas ilmiah yang diselenggarakan oleh Departemen dan Penanaman BEM-FIB UNES 2020 dan GS2 FIB UNES 2020. Perkenalkan, saya Rahmatunisa sebagai moderator akan menemani teman-teman selama berlangsungnya acara. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua BEM-FIB UNES 2020 untuk bisa membuka acara pada sore hari ini. Atau yang mewakilinya, dipersilahkan. Cek. Salamun qaulan min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna nahtadiya laula hadanallah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lahu, syada anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan ya, sehingga kita bisa berkumpul dan diskusi di kelas ilmiah ini. BEM-FIB X GS2. Salam serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan jangan lupa kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat yaumul qiyamah. Terima kasih Ibu moderator yang saya banggakan. Yang terhormat juga ke teman-teman GS2 yang alhamdulillah dalam hal ini di kegiatan ini ya bisa bersama-sama kolaborasi gitu. Bahwasanya ada 4 kompetisi di era sekarang, 4C ya utamanya, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan critical thinking. Salah satunya adalah kolaboratif. Alhamdulillah kita bisa sama-sama merancang atau sama-sama mengadakan agenda ini bersama dengan GS2, yang mana GS2 ini menaungi keilmiahan di tingkat fakultas, sehingga
kita perlu adanya sinergitas antara BEM, FIP, yang juga kemudian seharusnya memang menjadi ruang bagi teman-teman yang mahasiswa umum utamanya yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kemudian berprestasi di bidangnya. Maka salah satu rencana atau upaya untuk memberikan ruang prestasi kepada teman-teman mahasiswa FIP khususnya ya adalah dengan mengadakan agenda atau program kerja kelas ilmiah. Yang ini merupakan program dari Departemen Ilmiah dan Penalaran. Saya harap di kelas ilmiah ini teman-teman bisa memaksimalkan ya waktunya dan memaksimalkan pemahamannya atas apa yang nanti akan disampaikan, karena memang secara online mungkin sedikit mengganggu, artinya mungkin banyak kendala ya, artinya dari misalkan sinyal dan lain sebagainya gitu kan, sehingga perlu mempersiapkan dan sehingga nanti ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemateri bisa diserap dengan baik. Sebetulnya tidak ada halangan untuk kita kemudian berprestasi di tengah pandemi ini, apalagi banyak sekali program atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh secara daring, sehingga itu juga menjadi kesempatan untuk kita semua untuk berprestasi, karena tagline dari FIP sendiri adalah inspiratif ya, FIP inspiratif seperti itu. Maka dari itu tetap jaga pola kesehatan juga yang ada di rumah dan pola makan, aktivitas sehari-hari, sehingga jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk berbuat baik dan utamanya berprestasi di kampus atau di kampus seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah bisa bergabung di kelas ilmiah ini. Satu kesempatan yang luar biasa sekali, karena ini kesempatan program atau kelas ilmiah yang kedua, sehingga semoga juga ilmu yang nanti akan disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Muhammad Firmansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutannya Mas Maman. Sambutan yang kedua yaitu kepada Ketua GS2 FIP UNES 2020 atau yang mewakilinya, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cahyani Wulandari. Di sini mewakili Saudara Irfan Syahrul selaku Ketua Green Scientist Society untuk melakukan sambutan di acara kelas ilmiah pada sore kali ini. Yang pertama, ucapan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW karena telah melancarkan pelaksanaan kegiatan kelas ilmiah pada sore kali ini. Yang saya hormati Mas Maman Firmansyah selaku Ketua BEM FIP UNES, Kak Dikau selaku pengisi, dan teman-teman peserta terkhusus KI jurusan yang telah menghadiri pertemuan kali ini. Saya berharap dengan adanya kelas ilmiah, mahasiswa terutama Fakultas Ilmu Pendidikan lebih peka dan lebih tertarik dengan keilmiahan, sehingga sebagaimana kodratnya sebagai mahasiswa, kita tidak lupa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk meneruskan keilmiahan yang ada, terutama di lingkungan internal FIP. Dan semoga dengan adanya kelas ilmiah, teman-teman ya peserta kelas ilmiah ini mendapatkan ilmu sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sambutannya Mbak Anggun. Lalu di sini juga telah hadir KI jurusan. Terima kasih pada KI jurusan yang telah mewakili untuk hadir di kelas ilmiah ini. Lalu terima kasih juga pada seluruh audiens yang telah meluangkan waktunya hadir di kelas ilmiah ini. Sebagai informasi, kelas ilmiah diselenggarakan untuk mewadahi mahasiswa FIP untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai karya tulis, dan harapannya dapat meningkatkan minat berprestasi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Kelas ilmiah yang pertama sudah dilaksanakan pada bulan April kemarin, dan kelas ilmiah yang kedua pada sore hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menemukan ide untuk menulis karya tulis. Sebelum ke materi, dimohon peserta dapat mengkondisikan dengan mematikan mikrofonnya dan menyalakan kamera untuk menghormati pemateri. Harapannya acara dapat segera dimulai dengan tertib. Sebelum memanggil pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Nama, Dikau Tondo Prasetyo. Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 15 November 1997. Agama, Islam. Alamat, Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nomor HP 0813358 23141. Riwayat pendidikan SD Negeri Tembarak 2, tahun lulus 2009. SMP Negeri 1 Kertosono, tahun lulus 2012. SMA Negeri 1 Kertosono, tahun lulus 2015. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, tahun 2015 sampai sekarang. Lalu organisasi yang pernah diikuti, Brawijaya Youth Economic Forum sebagai Public Relation tahun 2019, Lingkas Studi Mahasiswa Ekonomi sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Penalaran tahun 2017 hingga 2019, lalu Riset Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai Manager Research and Development tahun 2017 hingga tahun 2019. Lalu beliau memperoleh banyak penghargaan karya ilmiah, conference, PKM, dan awarding, serta menulis berbagai artikel dan esai. Jika saya rangkum, beliau telah mendapat 2 kali gold medal dan 4 kali silver medal dalam perlombaan internasional. Lalu mendapat 20 kali juara 1 dan 30 kali juara 2. Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah didapatkan. Untuk itu, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil pemateri kita, Dikau Tondo Prasetyo. Halo, Mas Dikau. Iya, halo, iya. Ya, Cek, selamat cek. datang, Mas. Ya, sudah Gimana, udah masuk. jelas ya suaranya ya? Ya, sudah. Oke, terima Apa kasih. kabar, Mas? Alhamdulillah, bosen di rumah terus ya. Pengen main ke UNES. Iya, boleh Mantap. main kapan-kapan, Mas. Iya, oke. Ya, silahkan untuk Mas Dikau menyampaikan materinya.
Oke. Bentar, saya setting dulu ya, biar nggak kelihatan wajahku. Aku malu kalau kelihatan wajahku. Wajah-wajah kalian nggak ada sih di sini. Oke. Gini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dari BEM FIP UNES beserta GS2 Green Scientific Society ya. Kalau nggak salah. Teman-teman dari UNES, wah luar biasa. Aku sering ketemu anak-anak UNES dalam setiap perlombaan, pasti ada anak UNES. Anak UNES itu biasanya komposisinya mesti ada ceweknya. Ini saya yakin pasti pesertanya banyak cewek. Yang laki-laki pasti sedikit. Tapi nggak apa-apa. Itu merupakan sebuah kenyataan bahwa wanita itu lebih hebat daripada laki-laki, lebih struggle. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya. Walaupun tadi CV-nya saya kira dibaca semua, aduh nggak kelar-kelar, untungnya nggak dibaca semuanya. Saya malu sebenarnya. Saya itu angkatan 2015 tapi belum lulus ya karena ya ada zona nyaman ketika saya lomba. Jadi saya lomba itu seperti hobi ya. Saya itu susah meninggalkan hobi. Kalau udah lulus tuh paling lomba itu sedikit. Sedangkan di saat mahasiswa luar biasa sekali. Ya untuk sekedar motivasi aja, saya lomba itu biasanya 1 minggu bisa di 2-3 tempat gitu. Jadi 1 bulan tuh hampir tiap minggu tuh hampir tiap minggu tuh lomba. Lomba ya enak lah pokoknya jalan-jalan. Nah karena corona aduh nggak bisa jalan-jalan lagi gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, justru corona itu sebuah peluang. Soalnya kita bisa lebih hemat kalau ikut lomba. Karena lombanya itu virtual, jadi presentasinya virtual. Walaupun rasanya aneh banget, tapi ya nggak apa-apa lah, hemat. Toh tadi di kuesioner juga ada yang mengatakan bahwa kendala atau yang paling menjengkelkan adalah biaya. Tapi enak loh teman-teman. Ini sekedar motivasi aja ya, nggak sombong. Dari hasil-hasil lomba, dari juara-juara lomba, alhamdulillah, saya dan ibu saya bisa umroh. Itu kenikmatan yang tidak saya sangka-sangka, dari hasil lomba bisa dibuat biaya umroh. Teman-teman harus punya motivasi tersendiri. Mungkin motivasinya bisa jalan-jalan, oke, nggak apa-apa. Terus kemudian motivasinya mungkin cari nafkah, boleh, nggak apa-apa. Dalam menulis, dalam dunia hal tulis menulis, nggak apa-apa, itu bukan oportunis. Kemudian mungkin pengen ketemu artis, pengen ketemu pejabat, pengen menambah relasi, pengen menambah kemampuan, pengen keluar negeri, silahkan, semua itu jadikan motivasi untuk menulis. Karena hal yang paling utama adalah niat teman-teman. Ini 21 orang, 20 orang ini adalah salah satu bukti bahwa kalian itu niat. Di hari Sabtu yang waktunya sebenarnya tidur, tapi teman-teman mau mendengarkan celoteh saya ini ya. Jadi teman-teman, saya sangat apresiasi, saya doakan teman-teman menjadi orang yang sukses, orang yang luar biasa nanti di masa depan, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, apalagi teman-teman dari jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita saat ini butuh pendidik-pendidik yang kompeten, yang sangat menginspirasi. Jadi teman-teman, saya sangat apresiasi kepada teman-teman. Di berbagai banyak seminar yang sudah saya isi, saya ampu, itu dalam hal karya tulis ilmiah ya, kebanyakan temanya itu pasti bagaimana cara mencari ide. Wah, kayaknya ide itu sesuatu hal yang istimewa banget sampai dicari-cari gitu. Padahal ide itu ada di mana-mana teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menulis karya tulis ilmiah, sebenarnya bukan mencari ide yang paling utama. Yang paling urgent adalah
mencari masalah. Nah, jadi di karya tulis ilmiah itu ada dua mindset. Mindset yang pertama adalah sebuah penelitian yang didasarkan pada rasa ingin tahu seorang peneliti. Contoh, teman-teman pengen menemukan unsur kimia baru. Kemudian teman-teman pengen menemukan spesies baru. Ada lagi teman-teman pengen menemukan sebuah penemuan benua Atlantis yang baru gitu. Nah, itu berdasarkan rasa ingin tahu peneliti. Nah, kemudian ada mindset bahwa karya tulis ilmiah atau sebuah penelitian berawal dari permasalahan. Nah, yang berasal dari permasalahan inilah yang paling sering menjuarai karya tulis ilmiah. Karena benar-benar real, nyata. Fakta di lapangan mengatakan seperti itu, dan teman-teman berusaha menyelesaikan masalah. Jadi banyak sekali teman-teman yang sebelum seminar ini selalu tanya gini, Mas, bagaimana sih caranya biar dapat ide karya tulis ilmiah yang bagus itu? Gimana caranya? Bagaimana cara memunculkan ide? Bagaimana cara membuat judul karya tulis ilmiah? Kita nulis karya tulis ilmiah dulu atau menentukan judul dulu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu ternyata teman-teman sebenarnya harus memahami dulu bahwa menulis karya tulis ilmiah harus diniatkan menyelesaikan suatu masalah. Itu sih yang paling aku rekomendasikan, karena dari situlah teman-teman bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dalam mencari ide atau menemukan sebuah permasalahan untuk dicarikan solusinya, ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah kenalilah diri kalian sendiri. Kenali passion kalian, minat kalian itu apa. Karena kalau teman-teman sudah menemukan passion, teman-teman itu kalau ada sebuah permasalahan, ataupun teman-teman tidak mencari permasalahan ketika teman-teman jalan kemana gitu, teman-teman langsung, wih, ini harusnya begini nih, ini harusnya begini gitu. Jadi teman-teman langsung otomatis tahu apa permasalahannya dan bagaimana alternatif solusinya. Nah, artinya teman-teman sudah paham banget terhadap hal tersebut. Nah, passion itu bagaimana sih? Kalau teman-teman pernah mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu tidak membuat kalian lelah, ataupun teman-teman sangat bersemangat, bahkan rela tidak tidur untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu, itulah yang namanya passion. Jadi tidak harus passion kalian karya tulis ilmiah. Mungkin passion kalian di bidang fotografi, kemudian di bidang videografi, kemudian mungkin humor, stand up komedi, mungkin teman-teman bisa juga passion dalam hal bisnis. Masih banyak passion-passion yang lain, dan teman-teman tidak harus pandai karya tulis ilmiah, tapi setidaknya bisa menulis. Soalnya menulis adalah sesuatu yang vital, alat yang dipergunakan untuk teman-teman supaya bisa expose di masyarakat, biar teman-teman dikenal oleh masyarakat. Stand up comedy itu juga perlu menulis skrip, kemudian videografi juga perlu menulis skrip, apalagi bisnis plan itu juga perlu kemampuan menulis. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah teman-teman boleh passion apapun, minat apapun, tapi harus bisa menulis. Itu teman-teman. Nah, bagaimana cara biar menulis yang bagus, bagaimana biar tulisan itu rapi, enak dibaca. Nah, teman-teman harus banyak membaca. Jadi menulis dan membaca adalah sebuah sangat relate. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman pandai menulis, pasti juga suka membaca. Kalau teman-teman suka membaca, akan gampang banget menulis. Gitu. Kenali diri sendiri. Nah, kalau teman-teman belum mengenali diri sendiri, nah itulah masalah teman-teman. Jadi teman-teman sudah punya masalah, yaitu mengenali diri sendiri. Itu bisa teman-teman riset. Silahkan teman-teman riset. Mungkin bisa juga dibuatkan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat.
Mungkin teman-teman juga bisa cari di Google atau di mana ya, tes psikologi tentang MBTI, seperti semacam itulah. Jadi teman-teman harus kenali diri sendiri sebelum menulis. Kemudian yang kedua, nah setelah teman-teman mengenali diri sendiri, artinya mengenali kekuatan kalian apa, kelebihan kalian apa, kelemahan kalian apa, teman-teman harus punya spesialisasi. Nah, spesialisasi ini apa artinya? Yaitu teman-teman harus fokus terhadap setidaknya satu saja bidang ilmu. Contoh, teman-teman dari pendidikan, mungkin teman-teman kan nggak semua mata pelajaran teman-teman ampu kan, mungkin ada biologi, ada matematika, ada fisika. Nah, teman-teman fokus di situ dan teman-teman harus spesial di bidang itu. Nah, spesialisasi itu penting karena kenapa? Kembali lagi, ketika teman-teman spesial terhadap satu bidang, maka orang lain ketika mencari solusi atau mencari teman untuk berdiskusi, teman-teman langsung ingat, oh, Mas Diko Tondo, ini pakarnya lomba. Berarti kalau minta saran-saran tentang lomba, ya ke aku, gitu. Nah, contoh teman-teman ada yang pandai banget matematika atau pandai ilmu komputer. Nah, pastinya kalau aku butuh minta diajarin ngitung, aku ke temanku yang ahli matematika tersebut. Jadi spesialisasi ini penting. Ini karena kenapa kok spesialisasi itu penting? Karena aku dulu selalu babat habis ya. Setiap tema itu tak tulis karya tulis ilmiah. Aku bikin karya tulis ilmiah tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang pariwisata, tentang teknologi, tentang limbah, itu tak tulis. Dan ternyata aku bingung, waduh, apa ini yang perlu menjadi core gagasanku itu apa? Aku nanti jadi pengamat apa? Aku jadi orang yang ahli apa gitu. Karena tidak dipungkiri bahwa setiap orang itu tidak bisa pandai semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti IPK-nya tidak 4,0, itu jangan dipermasalahkan ya. Artinya teman-teman kalau mata pelajaran ada sebuah mata pelajaran yang kurang, ya udah nggak apa-apa. Yang lain aja ditingkatkan. Itu teman-teman. Spesialisasi. Tapi teman-teman tidak boleh menutup diri terhadap pengetahuan atau wawasan yang baru. Nah, ini karena kenapa? Saat ini gagasan-gagasan itu berkolaborasi. Jadi ada ekonomi, aku dari ekonomi ya, ekonomi, tapi penyelesaiannya nyerempet-nyerempet ke fisika. Boleh nggak apa-apa, yang namanya ekonomi fisika. Ekonomi nanti nyerempet-nyerempetnya ke kimia, boleh nggak apa-apa. Ekonomi ke virologi juga bisa. Jadi teman-teman spesialisasi tapi tidak menutup diri untuk belajar sesuatu hal yang baru. Gitu. Yang ketiga adalah teman-teman harus explore lingkungan sekitar. Nah, explore lingkungan sekitar itu tidak harus dari luar diri kalian. Mungkin dari diri kalian sendiri. Nah, aku contohkan nih, aku waktu ikut PIMNAS, lihat-lihat pameran PIMNAS itu, kebetulan aku bukan peserta ya, aku waktu di PIMNAS Bali aku jadi mentor PKMGT, tapi aku lihat stand-stand dari peserta PIMNAS itu bagus-bagus gitu. Yang paling berkesan adalah yang dari Universitas Padjadjaran. Nah, dari Universitas Padjadjaran itu permasalahannya simpel, itu kakinya bau. Kakinya bau kalau dikasih sepatu itu kakinya bau. Nah, dia mikir, waduh ini apa ya? Wah, gimana kalau bikin deodoran? Nah, deodoran untuk kaki. Jadi kakinya itu nanti ada kayak apa ya? Kayak di sepatu itu dikasih lapisan yang ada parfumnya, yang ada antibakterinya, gitu. Dan itu sudah dibisniskan. Nah, itu luar biasa. Kalau karya tulis ilmiah kok bisa jadi komersial bisnis, itu luar biasa banget. Terus ada lagi teman-teman dari ITB itu sungainya itu kotor, gitu. Dia bikin alat penjernih air sungai. Nanti bisa dibuat MCK, dibuat mandi gitu. Nah, teman-teman mungkin perlu gambaran ide-ide yang di PIMNAS kemarin ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube-ku namanya Diko Tondo.
Teman-teman jangan lupa subscribe ya, dukung saya biar jadi YouTuber ya. Jadi di situ ada juga ini materi tentang cara mencari ide dari temanku, bagaimana cara presentasi, ada di situ semua. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe. Kemudian melatih kepekaan. Nah, teman-teman harus peka. Gini teman-teman, pasti masalah itu banyak banget di sekeliling kita, tapi teman-teman nggak tahu bahwa itu adalah masalah. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Teman-teman harus banyak membaca, harus banyak-banyak merenung. Nah, membaca itu membaca apa? Teman-teman bisa membaca jurnal ilmiah, membaca berita, membaca koran, membaca majalah, apapun teman-teman baca. Aku dulu tuh kalau ada koran gitu ya, waktu kecil ada koran sobekan gitu aku baca. Oh, ternyata gini. Terus aku tulis, aku ringkas di buku ringkasan. Entah di mana ya buku ringkasannya, ada kok tapi masih ada. Nah, itu aku tulis. Terus waktu TV, waktu itu ada Si Unyil, kemudian Dunia Binatang, laptop Si Bolang gitu. Aku tulis, oh caranya beternak kelinci tuh begini ya. Pakannya seperti ini. Oh, cara beternak ikan, beternak kambing, terus cara produksi tas itu begini, cara produksi mobil itu begini, begitu. Jadi wawasan kita itu luas itu. Kemudian teman-teman usahakan membaca yang hal yang memang jadi spesialisasi teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman cari wawasan yang baru. Tapi literatur yang menjadi spesialisasi kalian itu harus kuat banget. Nah, ketika teman-teman kuat banget menguasai hal tersebut dan LKTI teman-teman mengangkat tema tersebut, wah, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu mempersiapkan jawaban. Teman-teman langsung otomatis bisa menjawab. Gitu. Asiknya begitu kalau kita punya spesialisasi. Kita punya bargaining position di hadapan juri. Itu. Kemudian baca berita, atau teman-teman kalau nganggur-nganggur, ya lihat-lihat sekitar gitu. Mungkin jalan-jalan ke pasar. Wih, kok banyak sampah ya di sini ya. Waduh, sampahnya sampah organik lagi. Terus aku punya ayam nih. Nah, ayamnya Keke. Ya, pasti butuh makan nih ayamnya. Wah, harga pakan mahal. Ya udahlah, sampah organik ini aku jadikan pakan ayam aja. Atau aku olah dulu jadi pelet. Atau mungkin aku jadikan pakan BSF, Black Soldier, apa namanya ya, maggot gitu yang kayak belatung-belatung itu. Tak kasih makan itu, habis itu maggotnya tak bikin pelet, nah, bikin pur, itu bisa. Nah, nanti bagaimana? Udah, setelah teman-teman punya core masalahnya, teman-teman punya gagasan, ide, langsung dibumbu-bumbui. Mungkin teman-teman bisa menggunakan sociopreneur, menggunakan pemberdayaan masyarakat, terus teman-teman bikin kelembagaannya mungkin bekerja sama dengan BUMDes, dengan koperasi, dengan ibu-ibu PKK, atau dengan Karang Taruna. Nah, begitulah. Sebenarnya masalah dan gagasan ini ketika udah ketemu, teman-teman hanya tinggal membumbui supaya paper teman-teman itu bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus banyak diskusi. Nah, kenapa kok banyak diskusi? Karena setelah saya pikir-pikir ya, kalau kita membaca buku, capek juga membaca buku itu, capek banget, tebel gitu kan, dalam waktu 1 minggu mungkin. Nah, kalau teman-teman, mungkin aku baca buku apa ya, baca buku ekonomi, tentang ekonomi. Nah, temanku baca buku tentang sosiologi. Nah, supaya saya dapat transfernya dari anak sosiologi, ya aku nggak perlu baca buku sosiologi, aku tinggal ngajak dia ketemu di kafe, terus aku tanya-tanya tentang hal yang pengen aku tahu. Nah, dari situlah ternyata, oke, belajar dari pengalaman itu efektif banget. Pasti nyantolnya lama banget. Tapi belajar dari orang lain ternyata lebih efisien, nggak perlu waktu yang lama.
untuk kita mendapatkan ilmu tersebut dan menyerap hal tersebut. Jadi pergunakan teman-teman kalian, manfaatkan teman-teman kalian gitu. Kalau ada orang pandai, jangan takut untuk diajak diskusi dan jangan malu untuk mengajak diskusinya. Itu. Kemudian kolaborasi. Nah, dari lomba-lomba yang saya ikuti, saya tidak menulis itu sendiri. Jadi saya berkolaborasi dengan anak-anak teknik komputer, kemudian anak-anak pertanian, anak-anak peternakan, anak ilmu administrasi, anak-anak sosial gitu. Jadi ketika saya berkolaborasi, oh ternyata gampang banget ya, enak gitu, bisa bagi-bagi tugas, kemudian kita mendapat pengetahuan yang baru, mendapat sudut pandang yang baru. Karena ketika gagasan yang kita tawarkan, itu belum tentu menjadi sebuah solusi yang terbaik. Ada paradigma atau sudut-sudut pandang dari keilmuan yang lain yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi ketika teman-teman berkolaborasi, mungkin anak pendidikan nih, anak pendidikan sekarang zamannya revolusi industri 4.0, society 5.0. Nah, teman-teman bisa kolaborasi sama anak Filkom, anak teknik elektro, menciptakan sebuah sistem pendidikan berbasis virtual. Mungkin nantinya pendidikan nggak perlu ada lagi ruang kelas. Mungkin gurunya cuma hologram di masing-masing rumah. Itu mungkin teman-teman dalam sistem pendidikan karena guru itu overload, teman-teman bikin sistem namanya pakai big data. Jadi lulusan dan input mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi bisa dikontrol jumlahnya sehingga nggak overload. Nah, ini salah satu ide dari aku ya, teman-teman bisa pakai. Jadi manfaatkan. Jadi teman-teman harus update nih masalah-masalah terbaru di dunia. Mungkin dunia sekarang tema SDGs ya, SDGs 2030 itu udah lewat, mungkin udah usang. Sekarang ada revolusi industri 4.0, yang baru lagi society 5.0. Mungkin sekarang lagi gencar apa? Virus corona. Nah, virus corona teman-teman bisa carikan solusi. Teman-teman pasti ada masalah di situ. Itu. Nah, kadang masalah yang kita anggap sesuatu hal yang kita anggap itu masalah buat kita itu belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Jadi teman-teman harus klarifikasi, harus apa ya namanya ya? Harus cari tahu di lapangan apakah itu menjadi masalah bagi mereka enggak. Contoh, teman-teman kayak gini, seminar virtual. Mungkin bagi teman-teman menjadi masalah ya, mungkin masalah kuota, kemudian masalah sinyal, tapi bagi orang lain mungkin tidak jadi masalah. Jadi teman-teman harus melakukan klarifikasi lah kepada banyak orang. Nah, atau kepada orang yang teman-teman tuju untuk mendapatkan solusi tersebut. Sehingga teman-teman nanti gagasannya itu tepat guna, tepat sasaran, gitu. Kemudian setiap ada masalah, usahakan teman-teman catat. Jadi teman-teman ada buku tersendiri lah. Aku sih ada sih bank ide namanya. Jadi ketika aku menemukan masalah, terus aku pikir-pikir nih, ini solusinya apa ya? Jadi aku tulis. Soalnya kenapa kok ditulis? Kalau nggak teman-teman tulis, nanti teman-teman lupa. Nah, akan jauh lebih hebat lagi kalau teman-teman ketika ada masalah, terus teman-teman buat kerangka berpikirnya, kerangka permasalahannya. Mungkin masalahnya teman-teman tulis, coret-coretan aja, pakai mind map gitu. Masalahnya ini. Oh, stakeholder yang terlibat dalam masalah itu, ini. Kemudian teman-teman punya gagasan nih. Gagasannya ditulis juga di situ. Nah, teman-teman bisa juga langsung actionnya bikin karya tulis ilmiah. Nah, ketika teman-teman udah bikin karya tulis ilmiah, udah selesai. Nah, kalau ada lomba, teman-teman tinggal submit gitu. Jadi enak. Nggak perlu
baru lihat poster, kemudian temanya seperti ini, baru teman-teman mikir, waduh, ide yang bagus apa ya ini ya? Apa ya yang bakal aku tulis gitu? Nggak akan terjadi seperti itu. Itu. Kemudian kuasai ilmu, teori, dan penelitian terdahulu. Jadi ilmu yang menjadi spesialisasi itu teman-teman kuasai, kemudian teori-teori dalam karya tulis ilmiah itu penting ada landasan. Karena kenapa? Kalau teman-teman tidak ada landasan, kadang gagasan kita itu terlalu imajinatif, terlalu idealis. Nah, jadi teori adalah batasan supaya ide teman-teman tetap realistis. Nah, kalau aku berpandangan ya, teori itu sangat penting karena kenapa? Teori adalah cerminan dari kesempurnaan suatu hal. Nah, kadang kan teman-teman mikirnya gini, wah nggak sama nih kayak teori di dunia nyata itu nggak sama kayak teori. Iya nggak sama, karena teori itu adalah cerminan dari kesempurnaan. Kalau di ekonomi itu ada namanya pasar persaingan sempurna. Nah, di dunia nyata itu tidak ada. Nah, makanya ketika teman-teman sudah paham apa itu pasar persaingan sempurna, teman-teman bisa bertindak supaya karya tulis ilmiah, gagasan teman-teman itu bisa mengikuti teori yang sempurna gitu. Nah, penelitian terdahulu itu juga penting teman-teman. Artinya ketika teman-teman menulis karya tulis ilmiah, terus ada penelitian terdahulu, teman-teman punya kekuatan bahwa sebelumnya pernah diteliti tentang ini, namun terdapat kelemahan. Nah, kelemahannya mungkin dari sisi metode penelitian, mungkin dari sisi teori yang digunakan, atau dari variabel-variabel yang dipakai gitu. Teman-teman bisa sempurnakan. Kemudian yang ke-8 adalah teman-teman harus punya paradigma efektif dan efisien. Nah, kadang ide kita itu terlalu imajinatif. Ini aku contohkan ya teman-teman. Kadang kalau sebuah permasalahan itu ketika kita sudah menguasai kita tahu bahwa ada revolusi industri 4.0, semuanya diarahkan ke industri 4.0, pakai big data, pakai AI, pakai drone, pakai pakai aplikasi gitu. Nah, tidak semua masalah itu diselesaikan dengan revolusi industri 4.0. Kembali lagi, kita cari tahu dulu apakah masyarakat sudah mampu mengoperasikan teknologi 4.0. Nah, kalau memang masyarakat belum, ya teman-teman jangan bikin solusi yang memberatkan mereka. Nah, aku contohkan. Aku kan anaknya petani ya, anak petani di desa gitu. Nah, kan kalau petani itu kan masalahnya adalah hama. Nah, dari anak-anak pertanian mungkin ada yang bikin karya tulis ilmiah. Nanti memberantas hama itu menggunakan drone. Nah, drone membawa pestisida nanti disemprot seluas areal ini dalam waktu berapa jam. Gitu. Nah, dia nggak tanya dulu ke petani, apakah petani itu bisa mengoperasikan drone dan berapa harga drone. Gitu. Jadi paradigma efektif dan efisien itu adalah efektif, kata lainnya adalah tepat guna atau tepat sasaran. Jadi tepat sasaran menyelesaikan masalah. Nah, kalau efisien itu dengan modal yang seminim mungkin untuk memaksimalkan hasil. Nah, ini namanya prinsip ekonomi. Jadi efisien itu penting. Mungkin ada inovasi, teman-teman bikin power bank untuk ngecas HP dari kulit jeruk, dari buah jeruk dijajar-jajar gitu, terus dikasih katoda anoda, terus dicoba dicolokin ke HP, ternyata bisa nyala, ini bisa jadi power bank gitu. Nah, teman-teman harus mikir juga berapa banyak jeruk yang nantinya bakal dipergunakan untuk mengecas satu HP sampai penuh. Dan lebih efektif atau efisien yang mana antara jeruk itu dimakan atau
dibuat power bank. Kan pasti enak dimakan. Nah, kalau jeruk semuanya dikonversi jadi sebuah energi untuk power bank, lalu kita nggak bakal makan jeruk dong. Itu teman-teman. Jadi paradigma efektif dan efisien itu sangat penting, dan teman-teman kalau sudah punya paradigma ini dalam setiap lomba, ketika ditanya siapa yang bakal mengimplementasikan, berapa biayanya, dan apakah gagasan ini lebih baik daripada solusi yang dulu pernah ditawarkan, itu teman-teman bisa jawab. Nah, untuk menghitung efektif dan efisien itu ada rumusnya, ada perhitungannya seperti benefit and cost ratio, kemudian internal rate of return, kemudian BEP, ya semacam itulah. Jadi teman-teman di dalam karya tulis ilmiah akan lebih bagus kalau ada perhitungan analisis kelayakan proyek atau analisis kelayakan bisnis gitu. Kemudian yang ke-9 adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kadang kita kalau ada gagasan, ada ide inovasi gitu, teman-teman ketika searching, oh ternyata sudah ada, teman-teman langsung mundur. Waduh, nggak jadi, ini udah ada yang menemukan. Jadi itu dibuang saja pemikiran seperti itu, karena di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang baru. Bahkan Newton, kemudian Galilei itu menemukan hukum-hukumnya, teori-teorinya itu bukan sesuatu hal yang baru. Ada yang mendahului. Zaman-zaman filsuf dulu itu sudah pernah berpikiran seperti itu. Namun oleh penemu-penemu, oleh Newton, kemudian oleh Galileo Galilei itu dimodifikasi, diperkuat lagi analisis, dipertajam lagi analisisnya. Jadi teman-teman bisa amati karya tulis ilmiah kakak-kakak tingkat, kemudian mungkin dari jurnal-jurnal, kemudian tiru. Nah, yang ditiru itu apa? Yang ditiru itu bukan kepenulisannya, bukan kata-katanya, bukan kalimatnya. Nah, kalau kalimatnya teman-teman tiru nanti kena plagiat. Jadi yang kalian tiru adalah tema penelitiannya. Mungkin kalau teman-teman bingung cari masalah, teman-teman bisa cari masalah dari jurnal penelitian. Oh, jurnal ini mengangkat masalah ini. Mungkin masalah tentang limbah. Nah, teman-teman bisa nih, wah ini aku udah punya jurnal mengangkat tentang limbah. Ada nggak ya di sekitar rumahku itu permasalahan limbah? Nah, ketika ada, teman-teman bisa pergunakan tuh jadi acuan. Jurnal tersebut jadi acuan teman-teman dalam menulis karya tulis ilmiah. Itu. Kemudian tiru. Yang ditiru apa? Mungkin teman-teman bisa meniru metode penelitiannya, kemudian mungkin metode cara-caranya bereksperimen, surveinya, kemudian apanya lagi ya, variabelnya. Tapi variabelnya sebisa mungkin dibedakan atau ditambah sehingga teman-teman punya novelty di situ atau kebaruan gitu. Nah, tinjauan pustaka teman-teman mungkin susah cari referensi, referensinya di mana ya? Teman-teman tinggal cari aja satu jurnal. Teman-teman bisa pakai tinjauan pustaka tersebut tapi di parafrase. Tapi jangan lupa nanti dicantumkan citasi sama ditulis di daftar pustaka juga. Nah, teman-teman kalau bingung, wah ini aku kekurangan referensi. Nah, tinggal aja yang satu jurnal tadi kan ada daftar pustakanya tuh. Jadi teman-teman tinggal cari artikel atau mungkin buku dari daftar pustaka jurnal yang telah teman-teman download. Itu. Modifikasi. Jadi ini teman-teman, dalam inovasi itu kadang susah ya membedakan antara ini tuh novelty-nya di mana. Soalnya ada juga yang PKM itu alat ekstraktor buah buah mangga, ibarat contoh aja ekstraktor buah mangga. Ternyata di PKM tahun depan itu tinggal diganti aja ekstraktor buah nanas itu. Tinggal diganti aja buahnya. Dan itu menang juga ternyata. Itu. Jadi
teman-teman jangan takut untuk mulai menulis. Tidak ada ide yang salah. Sekali lagi, tidak ada ide yang salah, tapi seberapa efektif dan efisienkah ide tersebut untuk diimplementasikan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah mulai dan konsisten. Nah, teman-teman, kalau terus berkutat pada, aduh, aku bingung nih, ide apa ya, aduh, aku nggak punya masalah. Iya, nggak punya masalah. Teman-teman bakal stagnan, bakal berhenti, nggak pernah menulis. Tapi ketika teman-teman, udahlah, aku mau menulis iseng-iseng aja. Entah nanti jelek atau bagus, aku mulai aja dulu. Kayak slogannya Tokopedia gitu kan, mulai aja dulu. Jadi dimulai. Teman-teman kebanyakan mungkin dalam benak kalian pernah terpikir pertanyaan, Mas, kadang aku kalau nulis tuh berhenti di tengah jalan, terputus, nggak ada lagi apa yang mau aku tulis. Itu juga aku alami, teman-teman. Jadi kalau teman-teman stuck dengan sebuah tulisan, nggak tahu apa lagi yang teman-teman tulis, teman-teman baca ulang, baca jurnal, baca referensi, cari inspirasi yang lain. Nah, dari hal tersebut teman-teman nanti pasti ada bahan-bahan lain untuk ditulis kembali. Jadi gitu. Nah, caranya bagaimana kalau menulis? Teman-teman jangan berpikiran bahwa sekali menulis harus sempurna. Jadi dalam tahap awal, teman-teman kalau nulis kayak orang curhat, aku pengen masalah ya, mungkin di pasar Kertosono itu banyak sekali sampah berserakan. Sampahnya meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Kira-kira sampah organiknya mencapai 1 ton per hari, kemudian sampah anorganiknya mencapai 2 ton per hari. Nah, kayak orang curhat, mengalir aja. Nah, ketika teman-teman udah mulai stuck, waduh, nggak tahu lagi apa nih yang aku tulis, yang aku curhatin, teman-teman tinggal baca ulang mulai dari awal. Nah, sedikit demi sedikit teman-teman mulai sempurnakan, mulai sunting satu persatu kata, sunting satu persatu kalimat, sehingga kalimat itu padu. Kalimat itu nyambung mulai dari paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 2 ke paragraf 3, dan berikutnya. Antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Gitu. Nah, itu perlu jam terbang. Kita nggak bisa dalam satu menulis karya tulis ilmiah sekali terus bisa langsung ahli, itu nggak bisa. Jadi menulis karya tulis ilmiah itu kayak teman-teman bersepeda. Mungkin dalam tahap awal teman-teman harus dituntun gitu kan sama kakak tingkat. Nah, kakak tingkat ini GS2 ini harus mengajari adik-adik tingkat nih, harus ngajakin adik-adik tingkat lomba biar mereka nggak sendiri, nggak cul-culan maju dewe gitu. Jadi teman-teman ajak kakak tingkat biar ada yang gondeli, biar ada yang apa ya gondeli itu yang memandu gitu. Nah, ketika teman-teman udah mulai lihai, teman-teman bisa lepas tangan. Nah, lepas tangan tuh kalau dalam menulis mungkin teman-teman sambil merem tuh bisa nulis gitu, bisa di luar kepala, tinggal ngoceh aja. Nah, kalau udah ngomong bisa ngoceh kan enak kan, nggak usah ngetik kan, tinggal pakai aja itu Google Docs itu. Voice-nya pakai voice itu gitu, sambil tiduran bisa, itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan konsisten. Nah, konsisten teman-teman, aku itu sudah melalui berbagai macam perlombaan dan banyak kegagalan yang aku alami. Mungkin teman-teman masih mencoba 3 kali, 4 kali, aku tuh puluhan kali gagal. Ada yang gagal abstrak gak lolos, kemudian nulis paper gak lolos final terus kalah. Itu banyak teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah konsisten, kemudian udah banyak jam terbangnya, teman-teman pasti punya pengetahuan baru. Oh, ternyata juri tuh pengen atau nyaman dengan ide seperti ini. Oh, ternyata presentasi yang baik itu seperti ini.
seperti yang diinginkan juri itu seperti ini loh. Gitu. Mungkin presentasi yang pakai puisi, pakai pantun, yang menggebu-gebu, yang pakai prototype, yang pakai explainer gitu. Jadi teman-teman dari situlah bisa tahu apa yang dikehendaki juri. Nah, kalau dalam dunia bisnis, apa yang dikehendaki pasar. Nah, intinya teman-teman mulai sejak awal, sejak dini. Mungkin teman-teman masih angkatan 2000, ada 19, 18, 17, belum terlambat teman-teman. Silahkan ikuti saja. Aku dulu waktu pertama kali ikut PKMGT, aku nulis PKMGT itu mulai pagi sampai menjelang penutupan terakhir, jadi deadline. Ya aku orangnya gitu ya, suka deadlineer gitu ya, itu jangan ditiru. 23.55 kayaknya baru aku upload, baru berhasil diupload. Dan itu ya udah, nggak mikir nanti mau menang mau enggak, yang penting ada kepuasan diri telah submit lomba itu, ada kepuasan tersendiri. Ternyata alhamdulillah lolos PIMNAS. Waktu itu masih maba gitu. Ada lagi kejadian. Kadang teman-teman waktu ikut lomba kan pasti waduh, lolos abstrak gitu ya. Terus lihat list abstrak gitu. Ini dialami oleh teman-temanku, adik-adik tingkatku. Waktu lolos abstrak gitu, wih, keren ini, ada dari kampus-kampus keren. Ide-idenya bagus banget nih. Waduh, ini tak lanjutin ke full paper enggak ya? Ada lagi yang lucu, waduh ada Mas Diko lagi, ini kampret, ini Mas Diko, ini kok masih ikut lomba gitu. Nah, jangan takut teman-teman. Jadi, udahlah, ikutin saja. Nanti teman-teman bakal tahu yang aku sebutkan tadi, bagaimana cara atau ide-ide yang bagus untuk diikutkan lomba karya tulis ilmiah itu seperti apa gitu. Setidaknya teman-teman bisa melatih skill menulis gitu. Jadi ikuti lomba dan jangan takut gagal. Wih, kurang 3 menit, Masya Allah, kebanyakan nyerocos ini. Ini. Oke. Kemudian ini ya, cara menulis latar belakang. Nah, inilah, ini aku tunjukin aja. Ini tadi yang ringkasannya, poin-poinnya. Kemudian cara menulis latar belakang, itu teman-teman konsepnya adalah piramida terbalik. Yaitu latar belakang masalah penelitian itu diawali dari kata atau masalah yang umum. Contoh nih yang paling umum ya, biasanya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ketiga di dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi perikanan yang begitu besar. Menurut data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, potensi perikanan di Indonesia mencapai 5.000 ton per tahun, gitu contoh. Nah, kemudian semakin ke bawah teman-teman kerucutkan. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa mengerucutkan dari segi lokasi permasalahan. Mungkin lokasi permasalahan teman-teman fokus di Semarang. Kemudian masalah spesifiknya apa? Oh, masalah spesifiknya ternyata nelayan itu kurang dalam hal permodalan, kemudian pemasaran, kemudian dalam hal inventory, apa ya inventory itu? Penyimpanan hasil tangkapan laut gitu. Nah, ketika spesifik, nah, teman-teman ungkapkan di situ, oh permasalahannya itu seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika menulis karya tulis ilmiah, teman-teman bikin aja mind map seperti ini. Ini format skripsi ya, satu pendahuluan, latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitian apa. Latar belakang mungkin di sini dikasih apa? Dikasih panah-panah, latar belakangnya, masalahnya apa. Kemudian rumusan masalah, landasan teori. Teori-teori apa ya yang bakal aku masukkan? Mungkin teori pemasaran, kemudian teori pembelajaran online mungkin. Nah, dari sinilah teman-teman punya framework untuk teman-teman menulis. Nah, ketika teman-teman udah punya framework, udah punya mind map, teman-teman nggak bingung lagi
menulis. Jadi ketika teman-teman stuck menulis, teman-teman tinggal lihat framework ini, dan kalaupun masih stuck, teman-teman cari referensi lain dan teman-teman tulis. Nah, bisa juga teman-teman pakai sticky notes untuk biar teman-teman ada gambaran seperti yang ada di belakangku ini. Nah, teman-teman bisa juga pakai bisnis model gini, kayak Lean Canvas, itu bisa dibuat bisnis model Canvas, bisa dibuat bisnis plan. Ini kalau aku jelasin cukup panjang sih. Intinya kalau customer segment itu siapa yang bakal kamu selesaikan masalahnya, kemudian ide atau gagasanmu, keunikan atau novelty-mu apa, solusi yang kamu tawarkan bagaimana, problem yang akan kamu selesaikan apa gitu. Kemudian di sini mungkin teman-teman bisa tambahkan bagaimana perhitungan agar implementasi dari ide tersebut efektif dan efisien. Teman-teman bisa tulis biaya yang akan dikeluarkan dan imbal hasil atau benefit yang bisa diberikan oleh solusi yang kalian tawarkan. Gitu. Kemudian ini untuk menulis sebuah paragraf ya. Jadi menulis sebuah paragraf itu ada namanya hooks. Hooks itu bahasa mudahnya adalah clickbait. Nah, clickbaitnya tapi bukan sesuatu hal yang palsu ya. Jadi teman-teman harus memasukkan ide pokok atau pikiran utama itu di kalimat awal dari sebuah paragraf. Nah, setelahnya itu teman-teman cuma menambah-nambahi, mungkin ditambahi data, ditambahi lagi pendapat ahli, kemudian ditambahi lagi dengan mungkin teman-teman bisa uraikan gagasan teman-teman di situ. Gitu. Teman-teman juga bisa pakai namanya ini diagram fishbone. Jadi teman-teman bisa uraikan masalah di sini, metodenya, terus problem yang akan kalian hadapi, problem yang akan kalian selesaikan. Gitu teman-teman. Oke. Ini masih dilanjut apa selesai, Mas? Nah, ini tak contohin skripsiku aja ya. Ini skripsiku itu nggak selesai karena aku kebanyakan membaca. Jadi, ada hal yang bingung aku, mau aku masukin itu semua, tapi ternyata direvisi sama dosen. Nah, kayak ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan terkuat dalam perekonomian dunia. Nah, baru ini data-data diungkapkan di sini. Ya, omong coro di sini ya. Nah, menurut publikasi WTO, jumlah kunjungan wisatawan internasional. Nah, ini. Kemudian ini kan aku ngomongin tentang pariwisata di internasional. Kemudian aku mengurutnya di Indonesia. Mana ya Indonesia ya, mulai Indonesia masuk ke Indonesia. Nah, ini peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata secara langsung. Nah, baru aku langsung masuk ke PDB, ke dampak ekonomi. Kemudian ini masuk ke hal yang paling spesifik yang aku angkat di skripsiku adalah industri MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Gitu. Semakin mengerucut. Nah, ini diagram fishbone. Ini aku juga cantumin di skripsiku. Nah, ketika teman-teman visualisasi bagus, teman-teman bisa pergunakan diagram, gunakan gambar, alur gitu, jadi enak membacanya. Jadi kadang juri ataupun dosen itu nggak baca semuanya, kecuali dosen yang benar-benar teliti ya. Nah, itu baca-baca diagramnya doang. Mungkin baca-baca sekilas di pokok awal gitu. Nah, seperti ini ya. Ini aku uraikan permasalahan dari diagram fishbone tadi dan masuk ke rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah, menghitung dan mengkomparasikan desain 16 kota destinasi pariwisata, mengidentifikasi, merumuskan tujuan penelitiannya, itu menjawab permasalahan. Tinggal menghitung dan mengkomparasi, tinggal diganti aja ini kalimat tanyanya.
Jadi kalimat statement. Kemudian manfaat penelitian, itu udah umum ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Gitu. Jadi poinnya di latar belakang, di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Udah, itu aja. Mungkin teman-teman materinya cukup sekian dari saya. Jadi teman-teman ketika memandang orang lain hebat, teman-teman berdoa supaya teman-teman bisa sehebat yang kalian anggap hebat. Jadi aku selalu berdoa bahwa apa yang aku anggap hari ini luar biasa, di masa depan itu akan menjadi biasa saja. Jadi ya biasa saja. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo saya kembalikan ke Mas Mbak apa tadi? Mbak moderator. Ya, terima kasih Mas Dika. Selanjutnya sesi pertanyaan. Silahkan untuk audiens yang ingin bertanya bisa menulis terlebih dahulu di kolom chat dengan menulis nama _ pertanyaan. Nah, di sini udah masuk satu pertanyaan dari Mbak Lilis. Untuk Mbak Lilis bisa langsung bertanya saja dengan menyalakan mikrofonnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi izin bertanya. Jadi terkadang kan ada kalanya kita memiliki ide, tapi kita kesulitan untuk menjabarkan ide kita karena keterbatasan, mungkin kita tidak ahli dalam bidang tersebut dan keterbatasan kemampuan kita. Nah, menurut dari Mas Diko sendiri nih, bagaimana sih cara kita biar untuk bisa menjabarkan ide-ide dari kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Nah, jadi kalau kita punya permasalahan ya, kita aja punya permasalahan, mungkin permasalahan kita apa ya? Mungkin jerawatan gitu ya. Teman-teman pasti cari tahu hal mendalam tentang jerawat. Mulai dari apa penyebab jerawat, kemudian makanan-makanan apa yang harus dihindari, terus skincare apa yang perlu dipakai, kalau nggak cocok bagaimana, kemudian teman-teman cari reviewnya di YouTube. Nah, itu adalah rangkaian teman-teman menguasai sebuah permasalahan. Nah, ketika teman-teman menguasai sebuah permasalahan, teman-teman pasti bakal punya keputusan. Nah, keputusan ini adalah sebuah gagasan teman-teman. Jadi tidak mungkin ya walaupun ada sih yang menulis tulisnya, tapi dia nggak ahli di bidang tersebut, tapi itu bakal nanti dibantai sama juri. Aku pun juga pernah mengalami hal tersebut. Aku berbicara tentang listrik, tentang pengolahan limbah menjadi energi listrik. Nah, aku dibantai di situ. Nah, aku ngelas aja, aku ubah paradigma mereka, aku ubah ke jawaban ekonomi gitu. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi teman-teman kalau punya masalah, teman-teman harus menguasai permasalahan tersebut, penyebabnya apa, dan solusi-solusi yang pernah ditawarkan itu apa saja, seberapa efektif atau efisienkah solusi-solusi yang pernah ditawarkan. Nah, teman-teman dari situ kerucutkan gagasan apa yang bisa teman-teman tawarkan. Dari mungkin teman-teman bisa gali potensi yang baru tuh ini aku masukin deh biar solusi yang pernah ditawarkan itu semakin mantep gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin ada permasalahan dan mungkin ada gagasan, teman-teman susah untuk paham di hal tersebut. Mungkin teman-teman punya gagasan di revolusi industri 4.0. Teman-teman bakal kesulitan kalau memahami artificial intelligence, memahami big data, memahami mungkin teknik. Teman-teman bikin suatu alat kan sulit. Nah, teman-teman, itulah pentingnya kolaborasi. Jadi
harus punya teman yang ahli di bidang tersebut. Nah, ketika teman-teman mungkin dari pendidikan, idenya tentang sebuah sistem berbasiskan website maupun aplikasi, ya teman-teman dari sisi teorinya harus kuat di bidang pendidikan. Nah, untuk implementasi atau prototyping, maka dari teman-teman dari ilmu komputer maupun teknik elektro lah yang berperan di sini. Jadi bagi-bagi tugas. Gitu Mbak Lili. Mungkin ada respon atau tanggapan? Halo? Bagaimana Mbak Lilis, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan yang ingin bertanya dengan menuliskan nama _ pertanyaan di kolom chat. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya ingin bertanya, Mas, secara pribadi. Selama ini saya agak kesulitan dalam menulis karya itu dalam menemukan ide solusi gitu. Jadi misal kita udah banyak nih permasalahan yang udah ada di pikiran, udah kita cari-cari masalahnya, tapi kita bingung menemukan ide yang solusif yang belum pernah ada, yang mungkin unik atau out of the box, itu seperti apa? Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmatunisa. Gini, kalau kita udah punya masalah, tapi bingung solusinya, teman-teman konsultasi. Nah, begitu juga teman-teman kalaupun stres, itu kan pasti curhat ke temannya. Temannya ngasih semangat, ngasih, oh inilah yang harus kamu lakukan. Begitu juga dengan permasalahan di bidang penelitian maupun karya tulis ilmiah. Itulah pentingnya diskusi. Jadi teman-teman mungkin diskusi dengan orang yang ahli di bidang tersebut, expert. Mungkin dosen kalian. Nah, dosen kalian ketika teman-teman konsultasi, teman-teman mungkin bakal dikasih tahu hal yang teman-teman belum tahu. Dikasih ide bahkan. Aku juga pernah kok malah dikasih ide, ini Mas, jadikan karya tulis. Padahal aku konsultasinya bukan pada hal tersebut, tapi dikasih ide, Mas, ini Mas, aku kasih permasalahan. Nih, idenya. Tapi ini masih nyambung dengan permasalahanmu tadi. Gitu. Jadi konsultasi dengan orang yang lebih expert. Dosen, kemudian kalau teman-teman mungkin permasalahannya di bidang kebijakan pemerintah, dari stakeholder pemerintahnya, mungkin dari pejabatnya, teman-teman ajak konsultasi. Nah, dari teman-teman ajak konsultasi itu, teman-teman dapat permasalahan yang lebih mendalam, lebih spesifik, dan teman-teman pasti dapat solusi-solusi yang pernah ditawarkan oleh pemerintah tersebut. Gitu. Kemudian kalau ide out of the box ya, ide out of the box, terus ide yang benar-benar baru itu nggak ada. Tapi kalau teman-teman memang idenya sederhana dan itu gampang diaplikasikan, itu jauh lebih jempol daripada idenya terlalu imajinatif, terlalu idealis, tapi susah diimplementasikan. Jadi cari masalah yang kecil dulu, selesaikan dengan hal yang kecil. Kadang kalau aku mendefinisikan out of the box, itu adalah solusi yang ditawarkan tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi ketika kita baca gitu ya, baca artikel terus ada penemuan ini, wah iya ya, harusnya padahal ini tuh
tak buat sehari-hari loh. Tapi kenapa nggak tak buat karya tulis ilmiah? Nah, contohnya gini. Waktu SMA, ya waktu kecil dulu ya, waktu aku kecil itu, kalau aku menanam tanaman gitu, kalau aku pergi-pergi gitu ya, mungkin ke rumah saudara itu, tanahnya kering, tanamannya kering, karena nggak ada yang nyiramin. Terus aku mikir gini, wah, gimana kalau tak bikin kayak infus saja, jadi aku kasih aqua, terus tak kasih selang gitu, nanti netes-netes terus tiap hari, tak atur tetesannya gitu. Dan ternyata hal yang aku lakukan itu ya di masa kecil itu ternyata dibuat inovasi namanya tetes emitter. Nah, tetes emitter ini diaplikasikan di perkebunan, di kelapa sawit gitu. Padahal hal yang sederhana banget gitu. Ternyata bisa berdampak. Nah, itu sampai menang Olimpiade penelitian di luar negeri, di Olimpiade penelitian siswa Indonesia, dan luar biasa sekali. Nah, out of the box menurutku, apa yang hal sederhana yang kita lakukan, tapi itu sebenarnya punya dampak yang besar terhadap masalah yang akan kita selesaikan. Itu Mbak Rahma. Ya, terima kasih Mas. Ya, silahkan yang mau bertanya. Masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa kita akhiri. Untuk Mas Dikau bisa menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Oke, gini teman-teman ya. Aku sebenarnya mau cari tahu kendala teman-teman tuh apa. Jadi ini form ini aku ngadain kuesioner kecil-kecilan ya, supaya aku juga mendapat pengetahuan, mendapat apa sih sebenarnya permasalahan teman-teman. Ya silahkan teman-teman curhat di situ. Mungkin bukan hanya dari masalah ide teman-teman, mungkin permasalahan biaya, kemudian permasalahan saat submit lomba, bisa teman-teman curhatin nih di Google Form ini. Diisi ya teman-teman. Ini Mas Ma'arif juga harus ngisi nih Google Form ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Intinya dalam menulis kita butuh jam terbang. Kita nggak bisa cuma mengikuti seminar, kita nggak bisa cuma jadi pendengar, tapi kita harus jadi pelaku. Dulu, saya itu nggak pernah ikutan seminar-seminar kayak gini. Ya memang belum ada sih, tapi mulai sekarang ini ya, mulai semester akhir ini ternyata banyak banget seminar-seminar tentang karya tulis ilmiah. Dan aku pun juga ngikutin, karena aku masih pengen terus belajar. Oh, ada sesuatu hal yang belum aku ketahui di bidang karya tulis ilmiah. Aku terus belajar dari seminar-seminar yang lain. Nah, yang kelemahan kita adalah sebenarnya kita itu tahu sebuah permasalahan. Mungkin kita tahu ya, masalah kita itu ini, oh solusinya seperti ini. Tapi kadang kita itu butuh verifikasi kepada orang lain. Nah, makanya teman-teman, sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Teman-teman udah punya pengetahuan, teman-teman udah punya dasar-dasar, punya istilahnya teori lah dalam menulis, cara-cara menulis gitu. Aku dulu itu cuma bondo nekat, bonek. Bahkan PKM-ku yang awal itu judulnya itu lebih dari 20 kata. Kayaknya loh ya, 20 kata. Judulnya Profloatorization. Pokoknya aneh banget judulnya. Sampai-sampai aku mikir, ini apa lolos PIMNAS itu karena judulnya kepanjangan ya. Jadi orang males baca, terus akhirnya dilolosin PIMNAS biar dijelasin aja sama pesertanya gitu. Jadi dari hal bondo nekat itu bisa menghasilkan. Apalagi teman-teman sudah punya nih kepandaian, sudah punya teori dasar-dasarnya gitu. Dan jangan pernah takut submit lomba, walaupun ada biayanya ya.
di Jawa Timur itu ada slogannya Jer Basuki Mowo Beo. Kalau kamu pengen sejahtera, itu ada biayanya, ada modalnya. Jadi silahkan teman-teman ikuti seminar, ikuti mungkin pelatihan-pelatihan, mungkin juga ikutin lomba untuk mengasah kemampuan teman-teman. Diasah, nanti teman-teman bisa setidaknya seperti saya dan lebih baik dari saya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kalimat yang tidak baik. Mungkin teman-teman tidak enak untuk mendengarkannya, mungkin belepotan. Saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada panitia, terutama Mas Ma'arif. Ini teman saya juga, teman lomba. Luar biasa Mas Ma'arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika. Oh iya, Alhamdulillah. Ya, siap Mas. Kalau fallback DM aja, nanti tak fallback. Ya, siap. Ya, alhamdulillah serangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan banyak materi yang luar biasa dari Mas Dikau, dari mulai membahas tentang cara menemukan ide, bagaimana menemukan masalah dan menyelesaikan masalah, lalu tips-tips untuk menemukan idenya seperti apa, lalu cara menulis latar belakang. Nah, mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan dalam menulis karya tulis. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Dikau yang telah berbagi banyak ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Lalu terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Lalu kepada semua pihak, terima kasih yang telah membantu berjalannya acara sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari pemateri. Tidak ada ide yang gagal, tapi seberapa efektif ide dari yang telah ditemukan dan diimplementasikan. Lalu niatkan ide itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena dari situlah kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari saya selaku moderator apabila banyak salah kata. Dan saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.